Iran menegaskan mendukung apapun keputusan sekutunya Hizbullah termasuk penolakan untuk menyerahkan senjatanya ke pemerintah Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran yakni Abbas Araghchi membenarkan hal tersebut, namun ia tak akan ikut campur dalam keputusan Hizbullah. Pernyataan itu disampaikan Araghchi dalam wawancara yang disiarkan televisi pada Rabu 6 Agustus 2025. Araghchi memuji Sekretaris Jenderal Hizbullah yakni Naim Qassem yang mengambil sikap tegas tersebut. Menurutnya, saat ini Hizbullah telah membangun kembali kemampuannya setelah kemunduran yang dialami dalam perang tahun lalu dengan Israel. Diketahui ini bukan pertama kalinya adanya desakan untuk pelucutan senjata Hizbullah. Adapun alasan dibalik upaya pelucutan senjata Hizbullah sudah jelas, yakni ingin mengambil kekuatan senjata perlawanan. Dilaporkan rencana pelucutan senjata Hizbullah muncul setelah Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salah menugaskan Angkatan Darat Lebanon untuk menyiapkan rencana eksekutif. Hal itu bertujuan untuk menyita senjata sebelum akhir tahun. Rencana tersebut akan disampaikan ke pemerintah pada akhir bulan ini untuk dibahas dan disetujui. Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang, yang luka-luka, yang mengalami di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit. Yang pertama, kemarin Presiden menyampaikan bahwa netralitas Indonesia dalam kancah percaturan global sangat dihargai dan mendapatkan respek sangat tinggi di dunia internasional. Saat ini ada banyak pihak yang sedang mengusahakan gencatan senjata di Gaza. Nah, pihak-pihak yang sedang mengusahakan gencatan senjata di Gaza ini meminta Indonesia untuk terlibat dan mengirimkan pasukan perdamaian kalau gencatan senjata ini berhasil dilakukan. Presiden kemarin menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian atau peacekeeper ke Gaza untuk menjaga perdamaian, sama seperti yang kita lakukan di Lebanon. Dan ada juga arahan dari Presiden kemarin agar pemerintah Indonesia terlibat juga dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Jadi Presiden meminta Menteri Pertahanan kemarin untuk menyiapkan 2 buah Hercules untuk terlibat dalam operasi airdrop. Jadi menurunkan bantuan pangan, bantuan untuk para warga Gaza dari udara. Jadi Indonesia juga selain akan mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, juga akan terlibat dalam pengiriman bantuan kemanusiaan via udara. Jadi disiapkan 2 Hercules untuk mendrop bantuan pangan. Masih terkait dengan Gaza, Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang, yang luka-luka, yang mengalami di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza, termasuk juga nanti untuk menampung keluarga yang mendampingi korban-korban. Tribunarus Pulau Galang yang berlokasi di Kota Batam, Kepulauan Riau menjadi perbincangan publik selesai diumumkan Presiden Prabowo Subianto menjadi pusat pengobatan bagi 2.000 warga Gaza yang terluka. Rupanya Pulau Galang ini menyimpan sejarah panjang, yakni saksi bisu tragedi kemanusiaan global khususnya saat menampung 250.000 warga Vietnam pada 1980-an.
Dilansir dari Kompas.com Kamis 7 Agustus 2025, ratusan ribu orang itu mengungsi imbas perang saudara yang terjadi di negaranya. Diketahui untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi, pemerintah Indonesia dan Komisi Tinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mendirikan sejumlah fasilitas di Pulau Galang. Di antaranya tempat ibadah, sekolah, barak pengungsian termasuk rumah sakit. Atas hal itu saat ini pemilihan Pulau Galang untuk tempat pengobatan warga Gaza bukan tanpa alasan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yakni Hasan Nasbi menyatakan bahwa pulau ini sudah memiliki infrastruktur kesehatan. Alasan lain yakni lokasi tersebut cukup jauh dari permukiman warga lokal dan hal itu dinilai aman serta strategis. Hasan menyatakan rencana dari Presiden Prabowo ini bukan upaya evakuasi massal warga Gaza. Ia menegaskan ini misi kemanusiaan yang fokus pada perawatan medis, sehingga warga Gaza yang telah menjalani pengobatan akan dipulangkan kembali ke tanah air mereka. Dilaporkan pengambil alihan jalur Gaza akan berlangsung selama 4 hingga 5 bulan pada tahun ini. Militer Israel menyatakan akan fokus pada kota Gaza yang menjadi pusat kawasan yang terkepung. Diperkirakan Israel pada Kamis 7 Agustus turut menyetujui rencana bertahap untuk mengambil alih wilayah baru yang luas di jalur Gaza. Diketahui rencana itu akan dimulai dengan mengambil alih kota Gaza, kemudian utara jalur Gaza dan kem-kem di jalur Gaza bagian tengah. Hal itu nantinya akan mendorong sekitar separuh penduduk daerah kantong tersebut ke selatan menuju zona kemanusiaan Mawasi. Diketahui Kabinet Keamanan turut menyetujui usulan bertahap, kendati ada peringatan dari para jenderal tinggi bahwa rencana ini membahayakan para sandera. Bahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kemungkinan akan mengamankan mayoritas dalam Kabinet Keamanan tingkat tinggi untuk mendukung rencana tersebut. Sebagai informasi, rencana militer Israel itu bertujuan untuk menghancurkan sisa-sisa kelompok Hamas di Gaza. Selain itu, untuk menekan Hamas agar membebaskan 50 sandera yang masih ditawan. Seperti diketahui, sekira 20 sandera Israel masih hidup di sana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.